Ini saya mau menyampaikan yang informasi yang belum pernah tersampaikan sebelumnya sesungguhnya. Nanti saya akan cerita soal apa yang juga terjadi. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandan, ya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan, termasuk juga dari luar. Ini juga saya mendapat informasi dari dalam. Apa yang bisa kita lihat? Ya, Harian Media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Ya, itu disampaikan oleh Harian Media Indonesia. Silakan dibaca di situ. Lalu informasi yang sebelumnya yang viral juga yang saya sampaikan bahwa ini saya dapatkan informasi baru lagi, Polres di seluruh Indonesia, ya, meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik, ya, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, ya, itu termonitor oleh Polres tempat. Kalau tujuannya baik, benar, nggak ada masalah. Seperti 2019, itu dilakukan pasca pencoblosan untuk mengawasi surat suara. Ini jauh sebelum masa kampanye sudah dilakukan hal itu. Pertanyaannya, ada apa? Ketika gerak-gerik aktivitas penyelenggara dan pengawas pemilu semua terdokumentasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin. Dengan informasi yang tadi pertama saya sampaikan bahwa ada arahan untuk memenangkan Prabowo Gibran, maka otomatis, ya, mungkin oknum-oknum yang tadi ya juga kemudian bisa melakukan hal serupa. Misalnya, ya, ketika ada hal-hal yang dirasa bisa dikasuskan, maka kemudian ada potensi intimidasi terhadap penyelenggara maupun pengawas pemilu yang ujung-ujungnya adalah memenangkan pasangan tertentu misalnya. Ini bukan tidak mungkin terjadi, sangat mungkin dan punya potensi yang luar biasa. Nah, saya yakin di institusi kepolisian juga banyak sekali, bukan banyak ya, banyak sekali yang masih memiliki nurani dan kemudian juga mempertahankan idealismenya, mempertahankan netralitasnya, ya. Demikian juga tentu saya harapkan pimpinan-pimpinan tertinggi termasuk juga Pak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memiliki semangat yang sama untuk mempertahankan netralitas. Oleh karenanya hal-hal seperti ini yang disampaikan kepada saya, mudah-mudahan itu hal yang salah, saya berharap, ya, itu hal yang salah. Tetapi ketika melihat fenomena di luar daerah sana, di Pematang Siantar, di mana baliho Ganjar dicopot, ya, kemudian baliho di Jawa Timur yang kemudian dikatakan oleh Harian Media Indonesia di-backingi oleh pihak kepolisian di sana, lalu kemudian ada integrasi CCTV dan dengan visual HD, lalu kemudian beserta lengkap audionya di seluruh Indonesia yang diintegrasikan dari KPU Bawaslu ke Polres tempat, ya. Saya pikir sulit rasanya untuk menyatakan bahwa tidak ada sesuatu di sini. Pasti ada sesuatu, dan ini harus diungkap tuntas, harus diluruskan. Jangan sampai kemudian institusi yang kita cintai bersama, kepolisian ini, ya, menjadi institusi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Saya yakin betul bahwa ini bukan terkait institusi, tapi ini terkait dengan oknum-oknum di dalamnya. Jadi mari saya sebagai juru bicara TPN Ganjar Mahfud
2024 ya. Saya himbau pada teman-teman kepolisian ya untuk tetap netral, tetap menyuarakan nurani dan berfungsi sesuai dengan tupoksi dari Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih.